yang mengancam ini, yang melakukan ini. Yakin. Tetapi kenapa kamu datangnya ke sini? Kami kan bukan dukun. Ya gimana lagi ya, mau juga sekalian silaturahmi sih. Jadi gimana nih Bang? Jadi kalau menurut saya petik sih yang tadi itu ada dua kemungkinan kan. Satu karena merasa diancam itu jadi udah diponisnya ke sana. Yang satu lagi dia ada perbuatan kencing di bawah pohon. Cuma kan itu dia nggak masuk kategori karena kan cuma kencing gitu. Tapi kalau saya pribadi saya lebih cenderung ke yang buang hajat itu. Kencing itu. Ini Mas Boeng kan, kita ini kan bukan orang pintar Iya. ya. Jadi jawaban dari Mas Waji seperti itu, dia lebih mengarah ke kamu kencing sembarangan di hutan. Kalau saya sendiri sih dia masih ragu sih Mas Waji. Masih ragu ya. Ya soalnya ya maaf nih, bukannya menuduh si cowok itu nyantet kamu, tetapi hal-hal seperti itu sering terjadi. Bisa juga terjadi ya. Udah segitu dalamnya gitu, segitu jauhnya udah. Ya mungkin kan pacaran sudah terlalu lama direbut sama dia. Padahal secara logikanya dia kan nggak salah, dia nggak tahu kalau si perempuannya sudah punya pacar. Kalau saya tahu juga nggak bakal saya deketin lah Mbak. Nah terus sekarang statusnya bagaimana kamu dengan si cewek itu? Diem-dieman marah-marah. Ngambang gitu. Kecewa lah emang. Bilangnya nggak punya, ternyata punya. Gimana nih barangnya gitu. Setelah ini turun kamu sakit, ini kamu nggak coba kontekan lagi sama Nggak kamu kasih tahu gitu. Malu lah. Kayak cerita saya ngerti sih. Ya karena dia mungkin pikirannya udah itu Iya. guna-guna, jadi dia karena kenal sama kita jadi dia langsungnya ke sini. Mungkin dikira kita tahu masalah begituan. Kita ini bukan orang pintar, jadi kita nggak tahu Mas Boeng ya. Kalau ngasih solusi mungkin bisa. Tetapi kenapa kamu nggak ke dokter saja? Kan itu juga orangnya ngancam sih, ngancamnya juga bilangnya besoknya, jadinya kan kayak malam-malam kejadiannya gitu. Jadi mungkin kayak sampai saya kesini aja lah yang lebih tahu. Oh, ada puisi. Berarti kamu benar-benar pikirannya Mas Boeng ini sudah terhipnotis, santet gitu. Ya nggak ada salahnya sih, karena dia udah merasa diancam sama, namanya siapa sih Mas itu? Udah sempat kenalan belum cowoknya? Iya kenal sih, saya juga kaget tahu-tahu dia ngomel-ngomel ke saya. Intinya pas mau berantem dia cekcok bahas masalah yang dia cewekku gitu. Nanti ya yang perlu diluruskan ya emang dia salah. Ya karena si cewek kan sudah punya pacar, tetapi sebetulnya dia juga nggak salah karena dia nggak tahu si cewek udah punya pacar apa belum. Cuma yang dari kita petik kan dari situ permasalahannya bukan masalah cowoknya ini kan, karena ada ini kan gitu loh Mbak. Kita lebih. Cuman kenapa kamu sampai berantem? Kenapa nggak mengalah saja? Nggak, ya dirembuk baik-baik ya kan. Kalau emang kamu harus mundur ya mundur gitu, nggak harus ada kotak fisik kan. Iya duluan tahu-tahu tuh ini saya yang cewek gitu bilang ya cekcok bentar ya. Loh, saya juga kan merasa punya itu cewek ya. Itu cewek saya juga bela diri sendiri. Itu pun juga cewek saya kok ngaku-ngaku di pantai gitu. Merasa dua-duanya memiliki hak. Iya, udah cinta full sih Mbak, udah sini juga udah semua suka, sini juga saya udah suka kan gitu, jadi susah. Ya udah, mungkin kita bicara jangan bicara ininya dulu, tapi bicara sejarahnya dulu. Mending lain kali kalau nyari pacar ditelusuri dulu, ini si cewek sudah benar-benar masih single apa. Untung ini cuma pacar orang. Nah kalau istri orang bagaimana Mas Waji? Tapi kalau istri orang saya malah yakin lagi dia Mas santet. Oh, kalau ada istrinya ya. Takutnya nanti istri orang diempat gitu.
Nah, terus gimana nih Mbah nih solusinya? Saya juga bingung nih. Untung ada Mbah Wongso ya kan. Kalau saya dicurhat sendiri saya bingung. Kalau saran saya sih mending mau malu atau tidak, mau nggak mau Mas Goeng ini harus ke dokter dulu. Dokter dahulu ya. Siapa tahu apa namanya Kasih obat. turun berat. Kan nggak tahu. Mending penyakit daripada guna-guna kan. Iya. Daripada berurusan sama makhluk halus, masih mending berurusan sama dokter, ya? penyakit dan dokter. Dokter ada obatnya. Ya, mungkin itu kalau saran saya. Jadi ke dokter. Mengalami ya gimana ngomongnya juga. Ya sebentar teman-teman aja. Gini aja. Ke dokter iya. Nanti kita saya sama Mas Wajib ikut membantu menelusuri yang kencing dulu. Kalau untuk yang masalah pacar itu saya enggak, karena kan ini urusannya sama orang, takutnya salah paham. Nanti kita sengaja bantuin dia, pro ke dia kan gitu. Jadi kamu nanti ke dokter siang, malamnya atau nanti Mas Bayu yang suruh nemenin kami ke lokasi yang kamu kencing. Kalau misalkan kamu kok harus istirahat sih. Nanti kalau dari dokter ketemu penyakitnya, yang malamnya kita nggak usah ke sana. Gitu. Nggak usah cari di tempat mana kamu buang hajatnya gitu. Tapi kalau kamu atau nanti kalau kami masih penasaran dengan tempat yang kamu kencingin, ya kami tetap ke sana untuk cari tahu. Dan kalau mungkin yang dikencingin kamu nggak ada masalah, ya kita baru mungkin menuju ke yang bersangkutan dengan pacar kamu itu. Ya, mudah-mudahan sih nggak ada sangkut pautannya dengan yang pacar itu. Iya, sangat itu. Berarti nggak bisa langsung sembuh ini, Pak? Mana ada yang instan. Kan tadi udah saya bilang kami ini bukan orang pintar. Kalau bertanya kan bisa jawab, tapi kalau untuk pengobatan ini kita bukan dukun Mas. Semen nih kali. Malu Mas lah, jangan gitu. Papa yang penting kamu percaya bisa sembuh. Doa ya kan, pastinya berdoa ya kan, terus ibadahnya yang pastinya sekunin lagi, ditingkatin lagi supaya buat tameng ya Mbak ya. Tameng orang kalau kita mau jahat sama kita, jadi kita udah punya tameng. Gitu ya Mas ya. Gimana? Apa namanya? Solusinya ya itu tadi ya. Iya, dokter lah sih. Hanya ke dokter. Dokter kok dalam iki piye dari dokternya gimana hasilnya. Syukur-syukur sampai dokter sudah selesai, ya udah kita nggak usah ke lokasi di mana dia buang hajat itu gitu. Nah, dia kencing itu loh. Nanti kalau si cowok itu WA atau nantang-nantang nggak usah balas, diemin aja. Ya kamu baca, kamu pengen tahu ya baca aja, tapi nggak usah dibalasin, biar aja. Terus juga dia kan nggak tahu rumah kamu kan. Ya mungkin gitu aja kali Mbak. Ini cukup ya. Berarti bener nggak bisa langsung sembuh ini? Ya enggak ada. Besok kamu ke dokter ya kan, kamu dokter. Kalau misalnya kamu sendiri malu, kita temenin sama si Bayu. Enggak, aku sendiri. Daripada kamu sendiri, dan nanti hasilnya kamu kasih tahu saya. Kalau saya ya mudah-mudahan sih sana sembuh. Urusannya nggak panjang juga. Maksudnya kita nggak usah bertindak gitu, maksudnya kita nggak usah ngecek ke sana gitu loh Mbak. Ya, cukup itu. Mas Weng udah maksud, jadi harus ke dokter ya. Ini mungkin tambahan ya teman-teman, mungkin ya bisa diambil hikmahnya. Mungkin edukasinya di ini teman-teman apa, kalau mau nyari cewek atau pacar lihat dulu latar belakangnya. Jangan sampai kejadian sama Mas Bayu, Mas Goeng. Pertama itu, keduanya juga kalau kita buang air kecil ataupun misalkan buang air besar, perkataan kita tingkah laku di hutan itu setidaknya kita harus benar-benar sopan. Jangan sembrono. Jangan sembrono, walaupun mungkin di sana di sekitar kita itu pas kita kencing tidak apa-apa, ternyata situ banyak gitu loh. Kita banyak makhluk-makhluk kan udah tertulis jelas kita itu hidup ada dua alam kan. Jadi ada kehidupan lain di kehidupan sana. Ya. Mungkin memang kasat mata nggak terlihat, tapi siapa tahu maaf ya pas kita kencing pas dia lagi duduk, itu yang kita
jaga kan. Oke, mungkin sampai di sini dulu ya teman-teman ya. Kayaknya Mbak Wongso aja dah yang nutup dah. Oh ya teman-teman, mungkin videonya cukup sampai di sini. Ini kebetulan hujan, mungkin Mas Bayu lagi. Mas Goeng bisa pulang nanti di sini dulu. Ini kami juga belum tentu ekspor ini karena hujannya nggak terang-terang. Ya. Hujannya nggak mau terus terang. Nggak seperti Mas Goeng ini yang sudah mau terus terang. Ya nanti kita lihat kondisinya lah. Ya, kalau kira-kira setengah jam lagi terang ya nanti coba kita. Ya, mungkin cukup ya teman-teman, apabila ada salah kata dari kami atau perbuatan yang kurang berkenan di hati teman-teman semua, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.